Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang kita baru saja dengarkan, ada 3 pertanyaan berturut-turut yang Yesus lontarkan kepada Petrus. Ketiga pertanyaan itu berpusat pada soal kasih Petrus terhadap Yesus. Saudara, ada 2 arti berbeda untuk kata yang sama, mengasihi. Kata mengasihi memiliki arti yang pertama adalah mengasihi secara intensif, mengasihi dengan mengorbankan diri. Dan arti yang kedua adalah bersahabat. Saudara, ketiga pertanyaan bukan bergerak dari yang kurang ke arah yang lebih mendalam. Ketiga pertanyaan Yesus kepada Petrus bukan bergerak dari cinta yang kurang ke arah yang lebih mendalam dalam soal mengasihi, kan sebaliknya dari tindakan kasih yang intensif kepada kasih sebagai sahabat yang terarah kepada pribadi Tuhan Yesus. Pertanyaan yang semakin terpusat pada pribadi Yesus sendiri dalam hubungannya dengan Petrus sebagai seorang sahabat sejati. Pada pertanyaan ketiga, Petrus ditanyai, "Apakah engkau mengasihi aku? Atau adakah dia seorang sahabat bagi Yesus?" Dengan kata lain, tugas penggembalaan yang diserahkan Yesus kepada Petrus didasarkan pada hubungan penuh percaya dan hubungan keakraban persahabatan dengan Tuhan mendahului semua nilai yang lain seperti kemampuan memimpin. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ciri utama dari pelayanan sebagai gembala ialah keakraban, hubungan yang selalu tak dapat diungkapkan dan tak dapat dinilai oleh manusia, melainkan yang hanya dapat diketahui Yesus yang membaca setiap hati kita. Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketiga pertanyaan tadi mendapat 3 jawaban disusul 3 perintah penyerahan tugas oleh Yesus kepada Petrus. "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 10, Yesus sendiri contoh gembala yang baik. Dia berjalan di depan kawanan yang suaranya dikenal domba-domba, yang menghantar domba ke padang subur, yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba, yang mengenal mereka satu demi satu. Ini tugas selanjut murid-murid bagi mereka yang telah beriman. Yesus memimpin, Yesus membimbing, menemukan padang yang hijau. Ini bukan sekedar tugas perintis seperti menjadi penjala manusia, melainkan lebih khusus bimbingan lanjut sambil tidak mengabaikan tugas kewartaan yang lain. Sasarannya bagi Yesus adalah domba. Anak domba mau dinyatakan seluas-luasnya dalam berbagai dan beragam tugas kita. Nah, dalam ayat 18-19, tanggung jawab kegembalaan dikatakan erat hubungan dengan ramalan Yesus tentang nasib Petrus yang akan menjadi martir. Yesus katakan, "Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggang sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau telah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Petrus telah mengalami banyak kesulitan dalam tugas pelayanannya, tetapi saat itu ia tetap aktif. Dia masih menjadi tuan atas tugasnya. Dia masih bebas. Tetapi
akan tiba saat itu tak dapat dielak oleh manusia. Keadaan akan menimpa dirinya tanpa dia sendiri menghendakinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau mengajarkan kepada kita, dan kita mau belajar apa artinya mengikuti Kristus yang tersalib. Melalui kata-kata Yesus tadi, mengikuti Yesus yang tersalib berarti dari aktivitas kegiatan kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Mengasihi Yesus mungkin lebih mudah saat segala sesuatu berjalan baik. Tetapi bagaimana kalau situasi yang dihadapi tidak berjalan baik? Contoh seperti kita saat ini, di mana situasi di sekitar kita, tempat tinggal kita, daerah wilayah kita, negara kita, dunia kita, yang semakin dalam keadaan sulit dan penderitaan. Bagaimana situasi yang dihadapi tidak berjalan baik, apakah kita masih setia mengasihi Yesus? Bacaan pertama, Paulus dalam situasi apapun ketika dipenjarakan, dia tetap teguh mengasihi Tuhan Yesus. Paulus dan Petrus memberi teladan yang luar biasa. Mereka tetap mengasihi Yesus bahkan saat Paulus ada di penjara dan saat mereka akan kehilangan nyawa. Mereka tetap teguh dan setia mengasihi Yesus, mencintai Yesus dalam keadaan apapun juga. Saudara terkasih, hari ini kita belajar mengikuti Yesus berarti kita mau belajar dari kegiatan-kegiatan aktivitas kita setiap hari kepada tiba pada penyerahan total untuk Tuhan. Mengikuti Yesus berarti dalam situasi apapun, dalam situasi sulit apapun, kita mau tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sebab bukan yang kita kehendaki, melainkan kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan Tuhan berkehendak agar Bapak Ibu kita semua mengasihi Tuhan dalam situasi apapun juga. Semoga demikian.